Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walahu karyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankan untuk saling bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat udara. Semoga dalam pertemuan ini menjadikan untuk meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan ajaran keluhuran budi mengesahkan Tuhan, dengan menarik sebuah judul yaitu kunci musyahadah. Apa kuncinya hati agar kita ini bisa sampai kepada Allah? Dan kenapa Isra Mi'raj itu bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok membawa oleh-oleh, di mana oleh-oleh itu adalah diperintah oleh Allah untuk melakukan sholat. Ada apa kaitannya Isra Mi'raj dengan sholat? Dan ini tidak terlepas ketika kita ini sedang suluk sampai dengan kewusulan. Kalau bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mi'raj. Tetapi kalau untuk bahasa kita sebagai umatnya adalah bermunajat atau kholwat atau uzlah, suhud, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Manakala kalau kita mengatakan mi'raj, itu nanti mengakibatkan kontroversi di tengah-tengahnya umat. Maka dengan bahasa yang pas adalah kita ini dalam bentuk bermunajat kepada Allah. Dan kami di sini pada dasarnya akan mengurai tentang kunci bagaimana kita ini sampai ke makom musyahadah. Sebab makom itu ada 3 kelompok atau ada 3 macam. Yang pertama, kita harus tahu sebelum melaksanakan sebuah tindakan yang namanya bermunajat itu ada 3 macam makom. Yang pertama adalah makom mukadoroh, dan yang kedua adalah makom mukasafah. Lalu yang ketiga adalah makom musyahadah.
Kalau makom muhadoroh itu ada kaitannya dengan ainul basariyah ini, ada kaitannya dengan pandangan mata, dua mata jasad jasmaniyah ini. Ini namanya adalah ainul basariyah, mata dohir jasad jasmaniyah ini. Itu kalau makom muhadoroh, di mana fungsinya adalah untuk bertemu makhluk, untuk melihat makhluk, dan karena bisa melihat dunia dan seisinya ini dikarenakan matanya tidak buta. Mata ini bisa melihat sebab mata ini tidak buta. Dan yang kedua, mereka itu bisa melihat itu disebabkan karena dikasih tahu sebelumnya oleh orang tua kita atau orang lain. Jika tidak dikasih tahu tentang nama-namanya yang ada di dalam dunia ini, pasti kita tidak akan pernah tahu nama-namanya dunia ini. Contoh, ini kacamata, ini peci, ini baju. Ini dikasih tahu manakala kita ada yang memberitahu. Dan kita bisa melihat manakala mata ini tidak buta. Seandainya mata ini buta, atau mungkin seandainya kita tidak diberitahu oleh orang lain, semisal halnya saya ini lahir di tengah-tengah hutan yang tidak pernah bergaul dengan manusia, bahkan bisa dikatakan seperti Tarsan, itu tidak ada yang mengenal ini namanya apa, namanya apa, namanya apa. Ya tidak tahu karena tidak ada yang memberitahu. Seperti halnya kehidupan Tarsan. Tarsan itu tidak ada yang memberitahu, akhirnya yang diucapkan ya seperti binatang-binatang. Sama seperti kita. Jika kita ini ingin tahu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu dan harus ada yang memberitahu. Harus ada pembimbingnya, yaitu guru akhirat. Karena hanya guru akhiratlah yang bisa membimbing hati kita sampai kepada Allah. Jangan sampai kita ini salah berguru. Jangan sampai kita ini hanya berguru kepada dunia saja. Jika kita salah berguru dan berguru kepada guru dunia, maka kita tidak akan pernah sampai ke makom musyahadah. Tetapi perlu diingat saudara-saudaraku, bahwasanya jika manusia ini bukan calon-calon kekasihnya Allah atau bukan kekasihnya Allah, mau dijelaskan model apapun tidak akan pernah sampai-sampai pada Allah. Ya, karena semua itu lillahi ta'ala. Semuanya itu atas kekuasaan, keputusan, serta hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk mereka tidak bisa sampai pada Allah itu? Karena disebabkan hati mereka tidak mau menerima ajaran tauhid ilahiyah. Itu pada dasarnya seperti itu. Dan ini adalah rata-rata
kebanyakan umat manusia, apalagi khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam. Terkadang mereka itu tidak percaya bahwa yang disampaikan itu tidak percaya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tatkala tauhid ilahiyah disampaikan di tengah-tengah umat, berhubung mereka itu menggunakan akalnya, merasa jadi tokoh masyarakat, merasa dimuliakan banyak orang. Kalau saya mengikuti Nabi Muhammad, nanti saya tidak dimuliakan lagi. Nanti saya tidak dihormati lagi. Justru itulah merasa seperti itu akan menutup hati, bahkan terkunci hati kita, tidak bisa sampai kepada Allah. Itu adalah makom mukadoroh, di mana makom mukadoroh itu makomnya kemakhlukan, makom di mana untuk melihat isi dunia dengan mata basariyah, jasad jasmaniyah ini. Lalu untuk menuju ke musyahadah, makom yang kedua kita harus mengenal, yaitu makom mukasafah. Makom mukasafah ini adalah makom di mana terbukanya mata hati yang berkaitan dengan alam gaibnya makhluk. Seperti kita ini bisa melihat jin, melihat genderuwo, melihat para nabi, para rasul, melihat malaikat, melihat surga atau neraka, dan lain-lain sebagainya itu. Melihat alam-alam gaibnya makhluk. Nah, itu adalah alam mukasafah. Nah, di dalam alam mukasafah sendiri itu ada yang namanya kasab suwari dan kasab maknawi. Kalau kasab suwari itu adalah ya sama-sama di makom mukasafah. Kalau kasab suwari itu bisa melihat alam gaibnya makhluk, tetapi hanya berhenti di situ saja, dan mereka hanya meyakini sebatas makhluk gaibnya saja. Itu kalau kasab suwari. Tetapi kalau kasab maknawi, selain mereka itu bisa melihat alam gaibnya makhluk, tetapi di kasab maknawi ini beliaunya sudah bisa melihat bahwa di dalam makhluk itu ada Allah di situ. Lebih jelasnya, dalam kasab maknawi ini beliau hanya melihat Allahnya, walaupun mereka diperlihatkan alam gaibnya makhluk. Jadi untuk menuju ke musyahadah itu ada juga di mukasafah, di mana mukasafah itu melihat alam gaibnya makhluk, dan di alam mukasafah, di makom mukasafah itu ada kasab suwari dan kasab maknawi. Kalau di kasab suwari hanya berhenti di makhluknya, kalau di kasab maknawi, beliau-beliau itu, para kekasih-kekasih Allah itu, walaupun diperlihatkan alam gaibnya makhluk, mereka tidak berhenti di situ, tetapi melihat hidupnya yang memiliki nama Allah. Lalu yang ketiga adalah
makom musyahadah, makom terakhir, makom puncaknya tauhid, makom persaksian bertemunya ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah disebut munajat, suhud, bertapa, kholwat, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Dan inilah yang dialami Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha Mustawa. Dan kalau untuk umatnya, untuk diri kita adalah makom musyahadah. Tapi perlu diketahui saudara-saudaraku, ada kalanya kita sudah sampai musyahadah, itu kita pada waktu diperjalankan oleh Allah ke makom musyahadah itu ada kalanya dimasukkan oleh Allah di alam kasar. Cuma saja itu terkadang ada dan terkadang juga ada juga yang tidak ada dimasukkan. Artinya ya tergantung Allah memperjalankan kita bagaimana. Ya, kita hanya mengikuti apa skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu digarisbawahi, kalau jika ada diperlihatkan di alam mukasafah tadi, jangan berhenti di kasab suwari, tapi lihatlah Allahnya yang ada di dalam situ. Dalam bermunajat suluk menuju kewusulan itu, janganlah engkau akui bahwa yang suluk menuju kewusulan itu dirimu makhluk, tapi lepaskanlah keakuanmu makhluk dan tetapkanlah hidup yang memperjalankan panjenengan. Lalu siapa hidup itu? Hidup itu yaitu yang memiliki nama Allah itu. Hidup itu ya dohir, ya batin. Ya di dalam dirimu, termasuk di luar dirimu, termasuk yang meliputi seluruh alam semesta ini. Lalu apa kuncinya agar kita ini sampai ke makom musyahadah? Apa kuncinya agar kita ini bisa masuk ke latifahnya Allah? Kuncinya hanyalah satu, yaitu kita harus selalu melakukan amalan-amalan sholihan dengan cara selalu bermunajat, dengan cara selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya yang sering saya sampaikan adalah zikir sirul asror, mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh sampai dengan hadul basiroh. Mulai dari merasakan, melihat, serta menetapkan hidup itulah yang berada di dalam dirimu, di luar dirimu, termasuk yang memperjalankan kita di dalam kehidupan ini. Jadi kesimpulannya adalah kunci untuk kemusyahadah Allah itu kita harus selalu suhud, kita harus selalu bermunajat, selalu berzikir, meditasi, dan lain-lain sebagainya itu dalam setiap waktu dan tidak ada batasan waktu. Kalau bisa ya biasakan setiap keluar masuknya nafasmu, gunakanlah untuk selalu berzikir. Di mana yang namanya zikir itu adalah
mengingat. Mengingat. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah dibunyikan keras, itu tidak. Atau hanya dzikir sir. Tapi mengingat, menyadari, meyakini, mulai dari merasakan, melihat, serta menetapkan bahwa hidup yang ada di dalam dirimu itu hanyalah mutlak hidupnya Allah. Kalau sudah membiasakan seperti itu, kita selalu terbiasa dengan berzikir, maka kita akan semakin mudah dan akan dipermudah oleh Allah untuk selalu berbicara kepada Allah. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikatakan kekasih-kekasihnya Allah, yaitu golongan-golongan ahli syukur. Nah, kalau kita sudah bermunajat, selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah, itulah saudara-saudaraku, kita berarti sudah sampai kepada Allah. Tetapi jangan merasa dirimu makhluk yang sudah sampai. Justru kemakhlukanmu itu sudah hilang, sudah mati dan sudah hidup. Ya sudah tidak hidup. Yang melihat ini tidak merasakan makhluk lagi. Yang bicara ini tidak merasakan makhluk lagi. Tapi menetapkan yang bicara itu hanyalah aladi, yang melihat, berbicara, yang bernapas, yang mendengar, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Itulah saudara-saudaraku kunci musyahadah, yaitu kita harus selalu melakukan zikir sirul asror. Mudah-mudahan walaupun belum lengkap semuanya, tapi walaupun sedikit, semoga bermanfaat buat Anda dan kita semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, dan semoga kita semuanya selalu ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.